Setiap hari kan kita scroll, chatting, kirim-kirim data. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, siapa ya yang sebetulnya memegang kendali atas seluruh ekosistem digital di Indonesia? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, coba kita lihat dulu angka yang satu ini. Lebih dari 400 juta kartu seluler aktif di Indonesia. 400 juta? Ini jumlah yang luar biasa besar loh, bahkan lebih banyak dari total penduduk kita sendiri. Inilah tulang punggung digital raksasa yang menopang negara kita. Nah, dengan jaringan yang segede itu, pertanyaannya jadi makin serius kan? Siapa sih yang benar-benar memegang remote kendalinya? Siapa yang ada di balik layar yang mengambil semua keputusan strategis? Untuk menjawabnya, kita harus lihat siapa saja pemain utamanya. Nama-namanya sih pasti udah nggak asing lagi buat Anda. Tapi pertanyaannya, siapa pemilik asli di belakang merek-merek besar itu? Dan ini dia faktanya yang mungkin agak mengejutkan. Telkomsel, yang sering kita anggap sebagai BUMN kebanggaan kita, ternyata 35% sahamnya dimiliki oleh Singtel dari Singapura. Lalu Indosat Ooredoo, mayoritas dikendalikan oleh Ooredoo dari Qatar. Dan XL Axiata, itu adalah bagian dari Axiata Group, sebuah perusahaan dari Malaysia. Terus kenapa ini penting? Gini loh, ini artinya aturan main soal data kita semua itu nggak 100% dibuat di Jakarta. Ada kepentingan dan bahkan mungkin regulasi dari Singapura, Qatar, dan Malaysia yang bisa ikut membentuk bagaimana data kita dikelola. Ini dampaknya bisa sangat besar. Nah, masalah kepemilikan asing ini bukan cuma soal bisnis atau untung rugi, sama sekali bukan. Ada resiko-resiko lain yang tersembunyi yang mungkin nggak kelihatan di permukaan. Ayo kita bedah satu persatu. Apa sih yang sebenarnya kita pertaruhkan di sini? Coba lupakan sejenak soal akun kena hack atau data pribadi yang bocor. Isu yang kita hadapi ini jauh lebih fundamental dari itu. Ini adalah masalah yang menyentuh langsung ke jantung pertahanan kita, kedaulatan data, dan keamanan nasional. Risiko yang pertama adalah soal kedaulatan dan intervensi. Coba bayangkan, semua jejak digital kita, lokasi, isi percakapan, kebiasaan browsing, itu adalah aset nasional yang super strategis. Skenario terburuknya, negara lain bisa saja menggunakan hukum mereka untuk memaksa perusahaan telekomunikasi ini menyerahkan data kita. Ini ancaman serius, bukan cuma buat privasi warga biasa, tapi juga buat data sensitif milik pemerintah. Berikutnya, resiko kedua. Pernah nggak Anda bertanya-tanya, data kita itu sebetulnya disimpan di mana? Kalau ternyata server fisiknya ada di luar negeri, wah ini bisa jadi masalah. Kenapa? Karena hukum Indonesia jadi lebih sulit menjangkau. Pemerintah kita jadi lebih susah untuk mengawasi dan menindak kalau terjadi penyalahgunaan. Lanjut ke resiko ketiga, yang sering disebut sebagai kuda Troya versi digital. Begini, semua perangkat keras untuk jaringan seluler kita kan kebanyakan impor dari berbagai negara. Nah, resikonya adalah jangan-jangan di dalam hardware itu sudah ditanami semacam pintu belakang yang bisa disalahgunakan untuk spionase atau bahkan untuk menyabotase infrastruktur digital kita. Dan yang terakhir, resiko keempat, konflik kepentingan. Ini sebenarnya cukup sederhana. Di satu sisi, ada pemegang saham yang tujuannya jelas, profit, keuntungan sebesar-besarnya. Di sisi lain, ada kita, para pengguna, yang butuh perlindungan data maksimal. Masalahnya, perlindungan data itu butuh investasi keamanan yang mahal banget. Nah, kira-kira mana yang akan lebih diprioritaskan? Oke, setelah tahu semua risikonya, mungkin jadi agak cemas ya. Pertanyaan selanjutnya, terus gimana dong solusinya? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, sekarang mari kita lihat langkah-langkah strategis apa yang bisa Indonesia ambil untuk membangun benteng digitalnya sendiri. Paling tidak ada 4 langkah kunci yang bisa jadi prioritas. Pertama, perkuat regulasi. Ini wajib, terutama yang menyangkut perlindungan data pribadi. Kedua, kita harus terus memberdayakan jawara nasional kita, BUMN telekomunikasi, agar benar-benar jadi tuan rumah di negeri sendiri. Ketiga, kita harus mulai mendorong kemandirian teknologi. Dan yang keempat, manfaatkan diplomasi digital untuk memastikan kedaulatan data kita selalu jadi syarat utama dalam setiap investasi asing. Pada akhirnya, semua ini membawa kita ke sebuah dilema yang sangat pelik. Sebuah dilema yang bisa diibaratkan seperti pedang bermata dua. Ada sebuah kutipan yang sangat pas untuk menggambarkan situasi ini. Kehadiran investor asing itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, mereka memang membawa modal dan teknologi yang mendorong modernisasi, tapi di sisi lainnya, mereka juga menanamkan risiko sistemis yang sangat mendasar bagi keamanan kita. Jadi, inilah konflik utamanya.
Di satu kubu, kita butuh modal dan teknologi dari luar negeri agar tidak ketinggalan. Tapi di kubu seberangnya, kita punya kewajiban mutlak untuk melindungi kedaulatan nasional dan keamanan data kita. Mencari titik seimbang di antara keduanya, itulah tantangan terbesar kita saat ini. Jadi, sebagai penutup, inilah pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Saat kita terus membangun masa depan digital Indonesia, apakah kita sedang membangunnya di atas fondasi kekuatan yang kokoh, atau justru di atas fondasi kerentanan yang rapuh? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan nasib keamanan digital kita semua di masa depan.